Salam literasi. Saya akan memberi komentar pada buku ini berjudul Hereditas Microface. Buku ini dari Lombok, saya dapatkan dari Mas Kiki Sulistyo, membahas tentang sastrawan-sastrawan lama di Indonesia. Pertama adalah Anafis, Danarto, Gerson Poik, Mariana Katopo, Putu Arya Tirta Wirya, Ratna Indraswari Ibrahim. Saya membacanya dan saya kasih coret-coret. Pada tulisan pertama, Studi Adegan dan Politik Pintu, cerpen-cerpen Putu Arya Tirta Wirya, ditulis oleh Mas Kiki Sulistyo. Dari tulisan ini saya baru tahu bahwa di Lombok ada penyair bernama Putu Arya Tirta Wirya. Dia tentu saja dari etnis Bali ya, dan cukup berpengaruh di Lombok pada waktunya ya. Kemudian dilanjutkan dengan perspektif identitas dalam fiksi Mariana Katopo, dibahas oleh Ilda Karwayu ya. Ini Mariana Katopo sudah bukan asing lagi bagi pembaca di Indonesia yang sering memangkal dia di cerpen di Kompas. Kemudian kehadiran juru selamat dalam prosa Gerson Poik, dibahas oleh Mas Roni. Dia dosen di Hamburg, saya pikir banyak bukunya tentang bahasa Indonesia. Kemudian cemoohan Anafis terhadap kehidupan beragama dalam cerpen-cerpennya, dibahas oleh Rizkul Hamkani. Ini esai yang menarik ya, yang mengingatkan pada Akhyar, penulis novel ateis ya, yang kontradiktif, sastrawan yang dimusuhi oleh lingkungannya karena terlalu kritisnya. Ini bagus sekali. Saya baru tahu di sini ada reading group, ada kelas reading Buya Syafi'i. Wah, menarik ini. Kemudian ada Aku Tuhan dan Anti Saya dalam cerpen-cerpen Danarto, ditulis oleh A.S. Rosid ya. Danarto dengan kisah-kisahnya yang aneh dibahas, begitu bagus di sini. Yang terakhir isi judul Gagasan yang Menjelma Cermin, tilikan atas karya-karya Ratna Indraswari Ibrahim, ditulis oleh Iin. Untuk Mbak Ratna ini saya pernah pada tahun 2008 membedah buku saya Lorong Dunia kedua tahun 2008 di Perpustakaan Malang. Saya dan Putut TA tinggal tidur di rumahnya Mbak Ratna, tapi saya dan Putut dapat kebagian kamar di gedung Belanda yang kuno. Jadi orang-orang memitoskan seram gitu ya. Mbak Ratna sangat bagus. Pada waktu itu saya bertemu dengan sekretarisnya Mbak Ratna yang sama-sama difabel. Dia yang menulis. Mbak Ratna menurut saya karyanya cenderung ke genre feminis, dia fighting dari tokoh-tokoh yang lemah. Tetapi sekretaris Mbak Ratna yang pertama adalah seorang TKW, akhirnya jadi TKW di Singapura dan Malaysia, dan dia menulis catatan Pramowisma. Tapi sekretaris terakhir Mbak Ratna, yang juru tulisnya Mbak Ratna, bisa dibilang adalah juga difabel, anaknya muda sekali. Saya berkomunikasi dengan Mbak Ratna dalam rangka membantu menerjemahkan cerpen-cerpennya ke dalam bahasa Jerman. Tentu saja yang menerjemahkan Sabina Müller, saya hanya mencari penerbit di Jerman. Saya komunikasi dengan Mbak Ratna kira-kira lewat email. Mungkin ada sekitar 8-10 cerpen Mbak Ratna dalam bahasa Jerman sudah selesai diterjemahkan, tapi sayang belum dapat penerbit. Kembali ke buku ini secara umum. Buku ini diterbitkan di komunitas di Lombok, sangat bagus sekali karena ini suatu refleksi karya-karya lama menjadi diungkap kembali untuk generasi muda yang barangkali sudah lupa atau mungkin tidak tahu sama sekali. Saya membaca buku William Faulkner in the University. Adalah sebuah kisah di mana Faulkner diundang di asrama kampus untuk tinggal 1-2 minggu, dan tiap malam diadakan diskusi sastra. Salah satu pertanyaan dari mahasiswa adalah kenapa
sastrawan Jerman, misalkan Günter Grass, itu karyanya diperhitungkan di dalam negeri Jerman sendiri secara politis. Sementara di Amerika, sastrawannya tidak dianggap, tidak mempengaruhi kehidupan politik di Amerika. Bedanya apa? Faulkner menjawab, di sastrawan Jerman mengalami 2 periode besar, tragedi Perang Dunia I dan II. Dan ada tradisi sastrawan Jerman itu selalu membuat recycling karya-karya klasik menjadi klasik modern. Jadi dia sangat berorientasi mengungkap ulang, membaca ulang karya-karya klasik Jerman yang lama untuk semacam di recycling, ditulis baru dengan cara yang baru. Jadi buku ini mirip dengan omongan William Faulkner bahwa sastrawan Jerman mengungkap karya-karya yang lama. Terima kasih.